Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, semua selalu sehat kan? Harus selalu sehat, smart, dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang kita ini tergolong orang baik atau belum baik atau tidak baik sih. Apa sih sebetulnya ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang memang tergolong golongan orang yang baik? Ini tentu subjektif sekali ya. Kalau menurut orang-orang itu anggar apik karo aku berarti orang itu ya apik, nek elek karo aku ya elek, kan begitu. Sementing dia mau berbaik denganku berarti dia orang baik, belum tentu. Karena baik di sini dalam arti baik yang luar dalam, bukan hanya baik di permukaan saja. Artinya ketika kita misalnya belanja ke mall misalnya, kita menjadi orang yang boros gelap mata, kemudian semua kita borong, terus teman kita di belakang tenang aja, sudah kamu borong, pokoknya kamu tak pinjemin, tak hutangi, sementing nanti ada bunganya begitu. Itu bukan teman yang baik, meskipun kelihatannya saat baik, alhamdulillah kebutuhan lebaranku tercukupi, ada temanku yang memberi hutang, pokoknya yang penting pada saat Idul Fitri nanti aku kelihatan mewah, semuanya ada, tapi ternyata hutang dan ternyata itu berbunga, kan begitu. Itu bukan baik yang seharusnya baik. Tetapi ciri-ciri orang yang tergolong baik adalah kita mampu membedakan mana yang benar-benar baik, mana yang baru berproses baik, mana yang memang kategori tidak baik. Jadi ketika ada persoalan yang kita hadapi atau problem yang muncul, kita benar-benar bisa menelaah yang baik itu seperti apa, yang prosesnya baru akan menjadi baik itu seperti apa, dan yang benar-benar tidak baik dan harus kita tinggalkan itu yang bagaimana. Contoh kasus saja misalnya, kita ada di dalam internal keluarga ada anak kita atau kemudian atau anggota keluarga kita yang kemudian sedang berseteru antar anggota keluarga. Kemudian kita mencoba untuk menjadi penengah. Nah, disitulah ujian kebaikan kita. Kita tidak boleh berpihak kepada salah satunya, meskipun kita tahu bahwa jelas yang tidak baik ini si A, yang baik ini si B misalnya. Tetapi kita sebagai penengah kita tahu bahwa si A nantinya akan menjadi baik jika kita mengarahkan begini, dan si B nantinya akan menjadi baik jika kita lebih baik lagi jika kita mengarahkan begini. Nah, ini perlu disadari oleh semua orang, sahabat Putri Cempa, bahwa ketika kita mampu menganalisa, menelaah, kemudian mengidentifikasi baik yang sebenarnya baik itu seperti apa, yang berproses menjadi baik itu harus bagaimana, dan yang tidak baik harus kita tinggalkan itu yang sebagaimana, itu kita benar-benar tergolong orang yang baik. Semua orang beda-beda persepsinya, tapi yang tahu itu kita sendiri. Kita bisa memberikan sebuah analisis, kemudian kita konsultasikan kepada guru-guru kita, kepada senior-senior kita misalnya, kalau persoalanku seperti ini bagaimana, kemudian kita kembalikan kepada analisis kita karena kita tahu sejatinya persoalan yang kita hadapi itu bagaimana. Nah, inilah orang yang benar-benar baik, ini orang yang mampu membedakan, menganalisis, dan juga mengidentifikasi. Kemudian orang tergolong baik itu apabila selalu di pihak yang netral. Jadi dalam kondisi apapun mencoba melihat, mengamati dari dua sisi. Ini orang-orang yang benar-benar terjaga kebaikannya dari dua sisi. Bukankah ada dalil yang mengatakan katakan kalau itu memang salah, katakan kalau itu memang benar? Iya, kita tahu, kita wajib mengatakan ini batil, ini hak, ini benar, ini salah. Tetapi dalam memandang sebuah persoalan apapun itu, kita harus memandang dari dua sisi. Kalau kita melihat mereka dari backgroundnya masing-masing, tentu kita bisa melihat semua perkara itu dari dua sisi. Jadi kita tetap bersikap netral. Kalau memang kita golongan orang-orang baik itu dalam keadaan apapun, bahkan seorang aparat penegak hukum pun itu harus selalu bersikap netral.
Kita melihat semua persoalan dari dua sisi. Nah, teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, tanda-tanda kita masuk kepada golongan orang yang baik adalah kita selalu merasa bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Itu penting. Karena apa? Ketika kita merasa bahwa diri kita ini tidak lebih baik dengan orang lain, kita pasti akan berhati-hati sekali mengomentari atau memberi penilaian terhadap orang lain. Sekarang ini bahkan di Indonesia marak terjadi orang yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, baik dalam sisi kehidupan beragama, sosial, kemasyarakatan, sehingga gampang mengkafir-kafirkan orang, mengata-ngatai orang bahwa ini sesat, ini berdosa, ini. Sekarang ini siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Siapa sih yang manusia tidak pernah tersesat? Bahkan bayi ketika baru belajar berjalan atau merangkak itu pasti tersesat. Dia mau mengambil bola tapi tersesat di kolong meja, kan begitu. Jadi orang-orang yang baik itu selalu merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Gampang dinasehati, gampang diingatkan, gampang diajak diskusi, terus kemudian juga gampang diajak sharing, karena merasa bahwa oke lah, orang itu sekarang ini mengalami proses hidupnya yang mungkin saya juga suatu ketika akan berposisi seperti itu. Jadi tidak merasa bahwa aku itu lebih baik daripada dirimu. Jangan dikira keluargaku lebih terpandang daripada dirimu, keluargaku lebih hebat daripada keluargamu. Ini yakinlah orang seperti itu bukan orang baik. Orang baik itu merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Dan tanda-tanda orang yang baik, sahabat Putri Cempa, ketika kita melihat bahwa seseorang itu menundukkan kepala, menundukkan muka, menjaga pandangan mata dalam rangka dia menjaga hatinya. Sekarang ini banyak sekali kita jumpai di forum-forum umum betapa pandangan mata kita itu sangat dibebaskan untuk menikmati keindahan dunia. Tetapi ketika kita mampu menjaga pandangan mata kita, menjaga hati kita dari semua keindahan dunia, dan kemudian kita memfilter sendiri di dalam diri kita, insya Allah kita sudah tergolong menjadi orang yang baik. Tapi sejatinya kebaikan itu yang bisa merasakan memang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Orang itu bisa mengatakan kita baik, tapi ternyata diri kita ketika sendiri merasa, aku nggak sebaik yang dikira orang, aku nggak seperti itu kok, aku belum seperti itu, aku masih berproses untuk menjadi baik. Itulah orang yang baik yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah merasakan bahwa saya lebih baik daripada orang lain, itu justru malah tidak baik. Dan yang terakhir, sahabat Putri Cempa, untuk masuk pada golongan orang yang baik adalah kita selalu berbuat baik, karena hidup ini adalah saat ini, detik ini, sekarang ini. Kita tidak tahu apakah nanti kita masih hidup atau mati, sehingga mari kita berbuat baik dalam kondisi apapun, dan kita yakin bahwa kita masuk pada golongan orang-orang yang baik. Mari kita menjaga puasa kita di bulan Ramadan dengan selalu berusaha semaksimal mungkin menjadi golongan orang-orang yang baik, baik di mata manusia, baik di mata Allah, baik lahir, baik batin, baik dunia, baik akhirat. Sa'adatud daraini. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.